Baik, terima kasih. Selamat malam para teman-teman semua. Perkenalkan, saya Irza Mawardi dari mahasiswa Teknik Industri Binus Online dan rekan saya ada Muhammad Fikrulani dari Teknik Industri juga. Baik, kami berdua akan mempresentasikan hasil digital konten kami dengan judul, saya share screen. Baik, ini dengan judul temanya dengan internet dan lingkungan. Kami mengambil topik internet kok bisa menyisakan jejak karbon. Jadi tanpa memperpanjang waktu dan kalimat, saya langsung saja. Baik, di sini eh, kita mulai dari pendahuluan dahulu. Di sini kita bisa melihat apa itu jejak karbon internet. Setiap kali kita mengirim pesan, WhatsApp, menonton video, atau menyimpan foto di dalam cloud, Google Drive, ada daya listrik yang bekerja di baliknya. Dan dari listrik itu banyak terdapat atau berasal dari bahan bakar fosil. Jadi jejak karbon digital itu dihasilkan dari produksi, penggunaan, dan pembuangan perangkat serta infrastruktur digital, termasuk kita menggunakan handphone, chip, baterai, dan limbah-limbah elektronik lainnya. Di sini kami menyimpulkan bahwa sekitar ekuivalen 3,7% dari emisi karbon global berasal dari sektor digital. Oke, next. Nah, gambaran umum, dari mana asal emisi itu? Yang pertama, dari pusat data. Jadi, kita kan selama ini menggunakan perangkat elektronik berupa handphone. Jadi, selama 24 jam per 7 hari, itu kita selalu menggunakan namanya pusat data. Jadi, dalam server yang menyimpan data proses tersebut, jadi kita selalu menggunakan atau menghasilkan emisi tersebut. Kemudian dari jaringan, kita selalu menggunakan jaringan seluler 4G atau 5G yang terbaru seperti sekarang ini. Kemudian dari perangkat handphone, laptop, tablet, iPad, dan sebagainya. Jadi gadget sekarang sudah identik dengan kita semua. Jadi dari ketiga ini menghasilkan emisi jejak karbon. Sehingga walaupun terkesannya dalam tanda kutip internet itu tidak menghasilkan karbon secara nampak, tapi di balik itu banyak menghasilkan karbon digital. Nah, kemudian pusat data. Jadi dari rumah segala seluruh internet itu, data center menyimpan jutaan server yang menyala. Jadi data server tersebut tidak boleh dalam artian dia mengalami shutdown atau berhenti beroperasi. Jadi server ini kan membutuhkan biaya listrik yang besar untuk tetap beroperasi dan sistem pendinginnya yang agar si server data itu tidak overheat atau mengalami kelebihan panas. Nah, dari penggunaan server itu 1 sampai 1,5% itu konsumsi itu listrik dunia digunakan oleh data center. Jadi ya bisa kita bandingkan hampir 1,5% listrik dunia digunakan hanya untuk data center saja. Next, ada jaringan yang mengantar data. Nah, data ini kita kan selalu menggunakan dalam setiap saat sekarang ini. Jadi setiap data, baik data atau koneksi data yang melewati panjang server, kabel, bawah laut, BTS, dan hingga ke router WiFi di rumah kita, itu selalu menggunakan energi. Seperti di tampilan layar yang saya share ini, itu ada server asal, kabel bawah laut, menara BTS atau ESP, router WiFi, perangkatmu. Nah, kita bisa melihat ilustrasi. Jadi setiap 1 jam streaming video dalam kualitas HD itu menempuh ribuan kilometer jaringan fisik sebelum sampai ke layarnya. Nah, kedua, di sini emisi yang dimulai sebelum dinyalakan. Jadi sebagian besar jejak karbon itu dari sebuah HP, gadget, laptop, atau tablet itu muncul saat proses produksinya dimulai dari penambangan logam, perakitan chip, hingga proses distribusi ke seluruh dunia. Nah, penggunaan perangkat lebih lama adalah langkah yang paling terdampak. Kenapa? Karena semakin lama itu jejaknya itu makin banyak. Seperti yang saya di share screen ini bisa dilihat estimasi total jejak karbon perangkat kilogram CO2 ekuivalen sepanjang siklus hidup. Nah, di sini kita bisa melihat monitor atau televisi itu paling tinggi, disusul dengan laptop dan smartphone atau handphone. Nah,
Selain itu ada penyumbang terbesar dari streaming video. Jadi di sini dia itu sang juara emisi. Ya tidak bisa dipungkiri lah. Zaman sekarang itu streaming video dari YouTube, Netflix, TikTok, Reels, dan sebagainya itu menyumbang lebih dari separuh trafik data yang berjalan di setiap harinya di global. Di sini bisa kita lihat tuh sekitar ekuivalen 60%. Kemudian dari kualitasnya dari 4K, SD, 1080, 720, dan paling rendah. Nah, kemudian dari sini bisa juga kita lihat komposisi traffic internet paling besar itu di video, baru disusul sosial media, web, dan gaming atau bermain game. Nah, fakta dan angka. Jadi seberapa besar sih karbon jejak digital itu? Nah, kami telah menyimpulkan itu dari email dalam piranha itu sebesar ekuivalen 50 gram CO2 atau karbon dioksida. Dari CEO atau pencarian Google itu ekuivalen dengan 0,2 gram karbon dioksida. Streaming seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu penyumbang terbesarnya itu 36 hingga 55 gram karbon dioksida dan transfer data hingga 3 gram karbon dioksida. Next, mungkin ini akan disampaikan oleh Saudara Fikrul Hanif. Saudara Fikrul Hanif mungkin bisa dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Irza. Berarti ini saya share screen terlebih dahulu ya. Mohon di stop. Ya, ya silakan Mas. Baik, oke. Sebentar saya share screen dulu terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah Mas. Oke, baik. Oke, continue. Baik, jadi yang telah dibahas oleh Mas Irja sebelumnya di bagian saya yaitu di mana perbandingan antara aktivitas digital versus aktivitas sehari-hari. Yaitu membayangkan gram CO2 memang sulit. Berikut perbandingan sederhana agar terasa lebih nyata. Yang pertama yaitu 1 jam video call HD. Emisi yang dihasilkan itu setara dengan kita berjalan kaki sejauh 150 meter. Kemudian yang kedua di sini ada 10 email spam per hari selama setahun. Uh, Akumulasi emisi setara dengan mengendarai mobil sejauh 1 kilometer. Bayangkan sejauh apa dia. Kemudian yang ketiga yaitu menonton 30 menit video streaming. Itu konsumsi energi uh, yang konsumsi energinya itu setara seperti kita mengisi daya charge HP itu 1 sampai 2 kali. Berarti sebanyak 1 hingga 2 kali. Kemudian di sini langkah nyata yaitu cara mengurangi jejak karbon digital. Yang pertama yaitu pilih kualitas secukupnya, di mana penjelasan tersebut yaitu kita turunkan resolusi video saat tidak benar-benar membutuhkan yang namanya tampilan 4K dan gunakan audio atau mode audio only saat hanya mendengarkan musik. Seperti itu. Yang kedua yaitu pakai perangkat lebih lama. Rawat HP atau laptop kita agar lebih tahan lama, memperpanjang usia karbon jauh lebih berdampak daripada sering membeli HP baru seperti itu. Yang ketiga yaitu bersihkan data digital. Di situ kita biasakan yaitu melakukan digital clean up atau hapus email lama. Kemudian bersihkan file cloud yang tidak terpakai dan unsubscribe dari newsletter yang tidak pernah dibaca seperti itu. Yang keempat yaitu dukung energi bersih, di mana utamakan penyedia layanan cloud atau hosting yang berkomitmen memakai energi terbarukan. Kita next. Baik, kesimpulan yaitu internet tak terlihat tapi berdampak nyata seperti itu. Di mana yang pertama yang sudah kita rangkum, setiap aktivitas online dari mengirim email hingga menonton video memakai energi listrik yang menghasilkan karbon. Ya, yang kedua yaitu data center, jaringan, dan produksi eh, perangkat adalah 3 sumber utama jejak karbon digital. Yang ketiga itu streaming video adalah kontributor terbesar karena volumenya yang masif.
seperti itu atau yang sangat dominan. Yang keempat yaitu kebiasaan kecil seperti memilih kualitas video secukupnya dan memperpanjang usia perangkat bisa membuat perbedaan yang begitu besar. Oke, kita lihat. Oke, sekian presentasi kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin saya kembalikan kembali ke Mas Irza. Baik, terima kasih Mas Hanif. Mungkin ada tambahan Mas Hanif kadang dari Mas Hanif terkait presentasi kita ini digital content atau sudah cukup? Kalau menurut saya sih overall sudah cukup Mas Irza karena sudah terwakilkan dari seluruh materi yang udah kita sampaikan tadinya perihal emisi karbon. Baik, terima kasih Mas Hanif. Mungkin saya coba menyampaikan sedikit tujuan digital konten yang kami buat ini. Jadi kami mengambil tema itu dampak lingkungan dari penggunaan internet dan teknologi digital terhadap emisi karbon atau jejak karbon digital. Nah, tujuan kami ini yang pertama itu memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran tentang konsep digital karbon, kemudian menjelaskan sumber-sumbernya. Yang ketiga, menunjukkan bahwa internet itu tidak sepenuhnya virtual dalam tanda kutip, tidak tampak, tapi dia tetap membutuhkan infrastruktur fisik yang mengonsumsikan energi dalam jumlah besar seperti yang telah kami sampaikan. Kemudian mengajak audiens untuk menggunakan teknologi secara bijak, seperti yang telah disampaikan oleh saudara Mas Hanif, tips-tipsnya. Dan terakhir, mendorong perilaku digital atau sustainable digital behavior dalam mengurangi dampak penggunaan teknologi dan lingkungan terhadap karbon digital. Baik, terima kasih untuk atensinya. Sekian presentasi digital konten dari kami. Saya Irza Mawali dan Mas Fikrul Hanif mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam.